ada sebuah fakta bahwa Al-Quran sudah menyihir orang-orang Arab sejak pertama kali turun. Ini mungkin agak harus di tanda petik ya. Menyihir di sini bukan berarti artinya mistis gitu ya. Mungkin membuat kagum kali ya. Membuat kagum, benar. Atau mempesona gitu ya. Nah, ada kalanya juga orang-orang yang masuk Islam itu karena melihat Islam kuat. Apalagi setelah ya mungkin setelah Fatu Mekah atau mungkin setelah Perang Badar, ada satu fenomena yang harus kita sadari bahwa ada juga orang yang masuk Islam itu karena mendengarkan keindahan Al-Quran. Masya Allah. Ini titik bahasan kita. Ini titik pembahasan kita. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Sampai hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk kembali menjadi hambanya yang terus bersyukur dan terus beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW, serta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah meneladani, mengikuti sunnah-sunnah beliau, membaca sejarah kehidupan beliau dan melanjutkan perjuangan apa yang beliau telah mulai untuk kita semua. Baik sahabat asli, alhamdulillah jumpa kembali dalam program Bincang Berfaedah. Masih bersama Ustaz kita, Ustaz Bambang Ridho. Kita sapa dulu Ustaz Bambang Ridho. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Mudah antum sehat juga. Ustaz. Alhamdulillah. Tapi belakangan ini panas sekali Ustaz. Benar. Kondisi Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman, mungkin kemarin kita terakhir membahas tentang keluarga bersama Ustaz Ridho ya. Insya Allah beliau akan menemani saya juga di sini, tapi dalam tema yang berbeda ya Ustaz. Tema baru insya Allah. Tema baru yang kalau kemarin atau pertama kali kita mulai di Tasli ini tentang kajian atau ngobrol tentang khilaf ya. Tentang ikhtilaf. Tentang perbedaan, tentang dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemudian sudah selesai, lanjut ke kajian tentang parenting tentang keluarga, dan hari ini tentang apa Ustaz? Tentang satu hal yang mudah-mudahan sampai hari ini kita masih dekat dengan dia, dan satu hal yang tentu sangat besar, tentang Al-Quran Ustaz. Masya Allah, berarti hari ini atau insya Allah series kita ini akan ngobrolin banyak tentang Al-Quran. Dari sisi apanya Ustaz? Quran kan banyak sekali aspek yang mau tadaburnya atau apa ini? Iya. Nah, tentang mukjizat Al-Quran. Tentang mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Ini pasti juga teman-teman sahabat asli juga pasti akan juga semangat ya Ustaz, apalagi bicara tentang Al-Quran. Iya. Sebagai seorang mukmin kita pasti juga ada keterikatan antara kita dengan kitab suci ini. Iya, benar. Oh, berarti ini obrolan kita nih seputar Al-Quran dengan semua mukjizatnya. Tadi lebih jelasnya kita akan ngobrol mungkin Ustaz ya. Oke, siap. Kita persilakan dulu Ustaz Ridho nih untuk menyampaikan. Masya Allah. Betul Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, dan Ustaz Abdul Khair, insya Allah kita akan mulai membahas satu tema yang menarik, satu tema yang bisa kita bilang ini mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kita memiliki kitab suci, dan saya pernah membaca beberapa ulama gitu ya mengatakan bahwa salah satu kiat agar seorang muslim itu identitas keislamannya menjadi kuat, identitas keimanannya menjadi kuat, apalagi di hari-hari yang penuh dengan
ya gejolaknya ya, syubhatnya, fitnahnya gitu ya. Jadi harus ada penguatan tentang keyakinan kita terhadap Al-Qur'an. Kita tentu yakin kan, siapa dari kita di antara seluruh kaum muslimin ini kan pasti tahu Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an gitu ya. Tapi kan pasti kedekatan satu orang dengan orang yang lain terhadap Al-Qur'an itu kan berbeda-beda. Ya, berbeda. Nah ini gitu. berbeda pemahamannya, berbeda. Jangankan pemahamannya, belum sampai pemahamannya atau belum sampai pengamalannya atau bahkan belum sampai ke tilawahnya, tetapi keyakinan kita bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ini sangat fundamental sekali. Sangat fundamental. Kan kita selalu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat kan gitu. Mukjizat. Bahkan salah di antara banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah yang diberikan oleh Allah, itu kan yang paling besar mukjizatnya Quran. Mukjizatnya Al-Quran. Ya. Nah, ini sebenarnya mukjizat Al-Quran itu sendiri apa yang paling besar? Oh gitu. Iya, kan artinya kan mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat banyak sisi-sisinya. Betul. Mungkin ada hukumnya kah atau lafadznya kah? Betul. Atau tentang berita-berita informasi masa depannya kah? Atau tentang ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, itu kan sebenarnya mukjizat. Semua. Nah, ini mukjizat terbesarnya apa? Ini yang insya Allah akan kita bahas dalam obrolan kita. Dan kita mengambil kajian kita atau obrolan kita yang akan kita mulai dari hari ini, Ustaz, dari sebuah buku judulnya At-Taswir Al-Fanni fil Quran. At-Taswir Al-Fanni fil Quran. Kalau terjemahan Indonesia apa, Ustaz? Terjemahan Indonesianya mungkin apa ya? Kalau letterluck gitu ya, mungkin pesona seni Al-Quran gitu. Artinya Al-Quran ini sebenarnya memiliki pesona atau memiliki keindahan yang artistik gitu ya. Di dalamnya tuh ada itunya gitu. Yang ditulis oleh seorang ulama yaitu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Rasanya sebagian kita sangat familiar dengan sangat familiar, dan kalau tidak salah kan buku beliau sudah banyak juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Apalagi tafsir beliau yang sangat fenomenal tentunya, Fidhilal Quran, itu juga saya yakin sudah banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, ini salah satu buku beliau yang mudah-mudahan dirasa bisa menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Masya Allah. Berarti ini diantara salah satu karyanya Sayyid Qutb dalam bab Quran kali ini. Dalam bab Al-Quran. Jadi dikatakan begitu tadi. Benar. Apa mungkin antum tahu informasi mungkin terkait lebih dulu mana buku ini atau tafsir Fidhilal Quran yang beliau tulis? Saya tidak terlalu tahu, tetapi sependek pengetahuan saya sepertinya ini termasuk buku pertama yang beliau tulis dalam bidang Al-Quran. Oh begitu ya. Jadi kayaknya mungkin sebelum Fidhilal itu berarti. Sebelum Fidhilal beliau sepertinya menulis ini. Karena beliau dalam beberapa muqaddimah mengatakan ini beliau memiliki niatan untuk membuat proyek tentang serial Al-Quran gitu ya. Oh gitu. Tentang serial Al-Quran. Nah, kemudian di antara buku yang beliau tulis pertama kali adalah buku ini, At-Taswir Al-Fanni. Baru nanti kemudian ya ada Fidhilal Quran, ada kemudian saya tidak tahu buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum, yaitu judulnya Masyahid Yaumil Qiyamah fil Quran. Masyahid Yaumil Qiyamah artinya gambaran atau fenomena hari kiamat yang tercantum dalam Al-Quran. Dan dalam beberapa perkataan beliau atau tulisan beliau juga beliau mengatakan ingin berniat menulis beberapa judul lagi, tetapi mungkin karena keterbatasan umur tentunya ada beberapa yang belum sempat beliau tulis begitu. Artinya ini salah satu proyek beliau ya. Salah satu proyek beliau. Proyek ilmiah ya, Ustaz. Proyek ilmiah. Baik. Nah, di sini saya ingin memulai terlebih dahulu dengan mengemukakan sebuah fakta. Fakta itu adalah bahwa Al-Quran itu sudah menyihir orang-orang Arab. Kita katakan orang-orang Arab karena Al-Quran turun di Arab gitu ya, dengan bahasa Arab juga gitu ya.
ada sebuah fakta bahwa Al-Quran sudah menyihir orang-orang Arab sejak pertama kali turun. Ini mungkin agak harus di tanda petik ya. Menyihir di sini bukan berarti artinya mistis gitu ya. Mungkin membuat kagum kali ya. Membuat kagum, benar. Atau mempesona gitu ya. Saya sempat coba cari di kamus bahasa besar, kamus besar bahasa Indonesia gitu ya. Sihir. Soalnya beliau di sini nulisnya tentang sihir Al-Quran gitu kan. Oh gitu. Iya. Letterlock seperti itu ya. Mungkin kan ya bahasa kan begini ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan inna minal bayani la sihra, kan gitu kan. Bahwasanya penjelasan seseorang itu, ungkapan seseorang terkadang bisa menyihir. Mungkin dari sisi positif. Nah, bukan membuat decak kagum. Nah, bukan berarti sihir itu kemudian mistis, orang ya. Kita buat dia jadi seperti apa gitu kan, dengan kekuatan magisnya gitu kan. Betul. Nah, ini fakta menarik bahwa Al-Qur'an sejak pertama kali turun itu sudah menyihir orang-orang Arab. Oke. Maupun orang-orang Arab yang tersihir ini, yang terpesona ini, maupun yang kemudian mereka beriman, masuk ke dalam agama Islam maksudnya, atau orang-orang yang kemudian juga ya tetap di atas kekufuran. Tidak. Artinya mereka belum menyatakan keimanan juga tersihir juga. Tersihir juga dan mengakui itu. Ada kisah-kisahnya gitu. Ini ada kisah-kisahnya. Masya Allah. Nanti kita akan bawakan kisah-kisahnya gitu ya. Oh, Masya Allah. Nah, fakta yang menarik lagi Ustadz, bahwa kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, atau kalau kita membaca sirah nabawiyah gitu ya, kita membaca perjalanan hidup Rasulullah, ada fakta menarik bahwa orang-orang yang masuk Islam itu kan faktornya banyak Ustadz ya. Artinya kalau kita lihat di era-era awal orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Contohnya seperti ya jelaslah yang paling pertama masuk Islam di antara manusia yang ada di muka bumi ini kan Ibunda Khadijah gitu ya. Kemudian orang-orang terdekat Rasulullah yang ada di rumah Rasulullah jelas anak-anaknya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Harithah. Awal-awal dan nih. Awal-awal ya kan. Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Ini kalau kita lihat mereka-mereka ini masuk ke dalam agama Islam faktornya karena kepribadian Rasulullah. Oh gitu saja. Iya. Karena mereka memiliki kecintaan, kedekatan dengan Rasulullah. Mereka mengetahui dengan baik orang ini punya track record baik ya. Track recordnya seperti apa? Kan jelas kalau masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy secara umum sebenarnya tahu track record Rasulullah itu kan Al-Amin. Ya, iya kan? Ya, sampai mendapatkan julukan itu kan. Artinya kan sudah diketahui, tapi tentu orang yang hidup bareng bersama Rasulullah, serumah Rasulullah, atau mungkin memang ya teman baik lah, itu kan lebih tahu Rasulullah seperti apa gitu kan. Lebih intens ya, lebih intim kan gitu. Sampai kemudian Ibunda Khadijah mengatakan yang peristiwa pertama kali Rasulullah dapat wahyu, ketakutan, jantungnya berdebar kencang gitu kan, pulang ke rumah berkeringat dan lain-lain, ketakutan gitu kan. Itu kan Ibunda Khadijah memberikan statement, memberikan testimoni ya. Testimoni bagaimana sih pengalaman hidup Ibunda Khadijah bersama Nabi gitu kan. Wallahi la yukhzika abadan innaka la tasilur rahim. Kamu tuh sering ya kalau masalah silaturahim mah sosialnya tinggi lah. Sosialnya tinggi, dan bukan hanya sosialnya tinggi. Kebaikan sosial Rasulullah itu selalu dibarengi dengan kebaikan yang sifatnya ekonomi. Ada harta yang diberikan di situ oleh Rasulullah. Masya Allah. Kan gitu kan? Silaturahim kan nggak mungkin Rasulullah silaturahim cuma sekedar datang. Kan pasti bawa sesuatu kan gitu saat ya. Mungkin ada keluarga yang kesulitan, butuh uang. Ya pasti kan diberikan oleh Rasulullah kan gitu. Apalagi kalau kemudian Ibunda Khadijah mengatakan innaka latahmilul kal. Rasulullah tuh kalau ada orang datang kesulitan, itu bukan hanya sekedar diringankan, tetapi dibawa bebannya gitu ya. Orang butuh, saya punya utang nih 5 juta gitu.
Ya dibayarin 5 juta kan gitu kan. Bukan dibantu. Bukan dibantu. 2 juta dah. Ya udah 2 juta. Ya 2 juta baik juga gitu kan. Tetapi kan lebih dari itu Rasulullah seperti itu. Nah, itu fakta menarik. Nah, ada kalanya juga orang-orang yang masuk Islam itu karena melihat Islam kuat. Apalagi setelah ya mungkin setelah Fatu Mekah atau mungkin setelah perang Badar, dengan track record umat Islam sudah menjadi kuat gitu ya, menang dalam banyak pertempuran, dipertimbangkan gitu kan. Orang-orang kemudian melihatnya dengan jumlah yang katakan lebih sedikit daripada musuhnya, tetapi kok bisa menang gitu kan. Nah, kemudian tertarik masuk Islamlah dia gitu. Atau mungkin ada faktor orang masuk Islam pada saat itu karena melihat hukum-hukum Islam saat diterapkan itu adil gitu kan, memberikan keadilan, memberikan keamanan gitu. Selama ini mungkin dia hidupnya tertindas, masuk Islamlah dia karena melihat hukum-hukum Islam adil kan gitu kan. Nah, ada satu fenomena yang harus kita sadari, bahwa ada juga orang yang masuk Islam itu karena mendengarkan keindahan Al-Quran. Nah, Masya Allah, ini titik bahasan kita. Ini titik pembahasan kita. Karena mendengarkan doang. Karena mendengarkan, merasakan, terpersona, tersihir oleh Al-Quran. Mungkin nanti Antum bisa contohkan kisah-kisah nih. Biasanya kalau dengan kisah tuh orang kayak, semakin ini namanya kisah ya. Baik, boleh Ustaz, boleh ya? Ini kita akan coba kisahkan gitu ya. Ada beberapa kisah. Tadi kita katakan bahwa yang mengakui bahwa Al-Quran itu memiliki sihir atau memiliki pesona yang sangat dahsyat, itu kan bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang kemudian masuk Islam, tetapi juga orang yang tetap di atas kekufuran juga mengakui. Tapi bisa kita katakan begini, salah satu contohnya adalah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dalam beberapa riwayat, ada beberapa riwayat, tapi kita coba akan bawakan riwayat yang ada dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, yang juga dari jalur Ibnu Ishaq. Pada suatu hari Umar itu diceritakan, dikisahkan membawa pedang di mana beliau sedang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kan benci banget. Umar itu kan awalnya memang benci dengan Rasulullah kan, gitu. Membawa pedang, saat di perjalanan bertemu dengan Naim bin Abdullah. Nah, saat Naim bin Abdullah kemudian bertanya kepada Umar mau kemana? Kok bawa pedang? Dengan keadaan marah gitu ya, seakan-akan ingin mau ngapain gitu ya. Umar menjawab, aku ingin membunuh Muhammad kan gitu. Lah, nah Naim bin Abdullah ini pada saat itu sudah masuk Islam, tetapi dia belum mendeklarasikan, masih menyembunyikan keislamannya gitu kan. Sehingga dalam hati Naim bin Abdullah, wah ini bahaya kalau sampai ketemu ya kan. Sehingga kemudian Naim bin Abdullah mencari cara gitu kan, dia berpikir cepat lah gitu, gimana caranya untuk mengalihkan fokusnya Umar gitu kan. Pertama yang dia lakukan adalah dia mengingatkan kepada Umar, Umar hati-hati, kalau kamu membunuh Muhammad hati-hati, di sana ada Bani Abdul Manaf. Itu keluarga besar yang terhormat, yang nggak punya kedudukan, dan nggak mungkin mereka akan diem aja dengan membunuh Muhammad. Muhammad ini kan siapa? Orang yang dicintai Abdul Muthalib dan lain-lain gitu kan, keluarga besarnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Naim bin Abdullah kemudian sempat terfikir juga, Umar, ingat nggak, tahu nggak kamu, sebenarnya di antara anggota keluargamu ada juga loh yang ngikutin Muhammad. Artinya kamu sebelum sebelum melumpuhkan Muhammad, kamu harus lumpuhi dulu nih keluarga dekatmu yang ya bahasanya zaman dulu soba gitu kan. Siapa memang gitu? Kalau adikmu sendiri siapa? Fatimah bintul Khattab gitu kan. Dan juga yang masuk Islam bersama suaminya yang akhirnya adiknya ditampar ya. Nah, kan itu yang kemudian membuat Umar datang ke rumahnya Fatimah yang nikah dengan Sa'id bin Zaid gitu ya. Gedor-gedor rumahnya, dan ceritanya pada saat itu sebenarnya sedang belajar, sedang ada ya bahasanya halaqah gitu ya, bersama Khabbab bin al-Arat gitu ya.
Saat diketuk gitu kan, ya kan orang sudah tahu ini suaranya Umar. Khabbab kemudian bersembunyi, ngumpet dia kan. Nah kemudian masuklah Umar dan kemudian bertanya-tanya kan. Tadi aku mendengar ada suara yang sedang dilantunkan, sesuatu sedang dilantunkan, apa sebenarnya yang dilantunkan kan gitu kan. Ya sehingga kemudian terjadi inilah keributan gitu kan, sampai kemudian dia memukul Sa'id bin Zaid, kemudian juga dibela oleh Fatimah dan dipukul juga Fatimah, ditampar gitu kan, sampai akhirnya Umar melihat ada sebuah secari kertas gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya, secari kertas yang saat ditanyakan kepada Fatimah, ini apa ini yang ada di lembar kertas ini, dan Umar itu termasuk orang yang bisa membaca. Orang pinter nih. Iya kan pada saat itu kan dikit orang yang bisa baca gitu kan. Umar orang pintar bisa baca gitu kan. Tapi uniknya Fatimah pada saat itu mengatakan, engkau tidak bisa menyentuh kertas itu. Karena engkau masih di atas kesyirikan gitu kan. Karena engkau masih musyrik, kau harus mandi dulu. Mandilah Umar, selesai mandi dia baru baca. Apa yang dia baca? Dalam riwayat yang disebutkan Umar membaca bahwa di kertas tersebut ada awal-awal ayat-ayat awal dari surat Toha. Jadi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula, dan seterusnya. Beberapa ayat awal dari surat Toha lah kan gitu kan. Saat dia membaca ayat itu, dia kemudian mengatakan, loh betapa indahnya ayat ini gitu ya. Betapa indahnya perkataan ini. Ma'ahsana hadzal kalam wa akramah kan gitu kan. Dia terpesona gitu. Seakan-akan ini merasakan sesuatu yang beda saat dia membaca syair-syair. Iya, kan namanya Umar ya orang terpelajar, dia paham tentang syair seperti apa, indahnya seperti apa kan gitu. Sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu, minta ditemukan kepada Muhammad, kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Artinya Umar yang sangar begitu aja Ustaz, dia terpesona Ustaz. Benar. Dengan ayat-ayat Quran yang dibaca, apakah itu dibacakan apa dia yang baca Ustaz? Dia yang baca sendiri. Dia yang baca sendiri. Umar bisa baca ya? Umar bisa baca kan gitu. Itu kisah bagaimana Umar tersihir atau terpesona, terpedaya dengan Al-Quran kan begitu. Kisah yang kedua adalah kisah dari orang yang juga terpesona, bahkan dia memberikan testimoni yang indah tentang Al-Quran, tetapi kemudian dia tetap di atas kekufurannya, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Oh ini pembesar ini pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy, kita tahu dia adalah ayahnya Khalid bin Walid kan gitu kan. Dan Al-Walid ini kan ya termasuk bangsawan, dalam arti dia punya harta yang cukup banyak, punya kedudukan yang cukup tinggi. Betul. Perkataannya didengarkan oleh masyarakat Quraisy pada hari itu gitu ya. Artinya memang dia kelas atas dia lah punya, gitu. Punya kedudukan lah di mata Quraisy. Punya kedudukan benar. Nah, suatu hari dalam riwayatnya disebutkan suatu hari Al-Walid ini mendengar Al-Quran, sehingga dari kejauhan orang-orang Quraisy melihat Al-Walid ini saat mendengarkan bacaan Al-Quran itu dia seakan-akan hatinya melunak, seakan-akan kayak wajahnya tuh kayak berubah kayak mau masuk Islam gitu kan. Sehingga orang-orang Quraisy melihat, wah ini bahaya. Karena kalau seandainya Al-Walid masuk Islam, ini bisa mungkin mempengaruhi orang-orang Quraisy yang lain gitu ya, karena dia orang yang didengarkan gitu kan. Sehingga akhirnya orang-orang Quraisy memanggil Abu Jahal untuk melaporkan apa yang dilihat, apa yang diperbuat oleh Al-Walid gitu kan. Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Jahal datang kepada Al-Walid dan kemudian menghasut Al-Walid bahwasanya Al-Walid, ingat, engkau ini orang terpandang, engkau ini harta banyak, engkau punya kedudukan tinggi, masa engkau mau terpedaya sampai Muhammad gitu kan. Ini kan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya apa-apa kan begitu kan. Sehingga kemudian Abu Jahal mendesak Al-Walid untuk
agar ini ya, agar orang-orang kemudian tidak terpengaruh apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh Al-Walid. Abu Jahal mendesak Al-Walid untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Qur'an. Ayo ente harus ngatain Al-Qur'an. Oh, ini kayaknya kisahnya yang enggak, dia bukan ini gitu-gitu. Nah, iya. Kan sampai kemudian Al-Walid itu mengatakan, ntar dulu, aku ini kan orang yang paling paham tentang keindahan syair. Di antara kalian aku yang paling paham. Iya. Kan dia ibaratnya orang intelek lah gitu ya. Iya. Cendekiawannya gitu kan, pujangganya gitu kan. Dan dia mengatakan inna liqaulihi la halawah. Al-Qur'an itu apa yang dibaca ada manis-manisnya. Bukan iklan air minum ya. Gini gitu kan. Wa inna alaihi latilawah. Nah, dan seterusnya gitu kan. Itu testimoni dari Al-Walid gitu loh, yang tidak bisa yang memang dari hati kan. Dari hati, tidak tanpa dipaksa, tanpa diapa gitu ya, gitu kan. Tapi sampai akhirnya kemudian Al-Walid kan ya nggak masuk Islam kan, dan memang akhirnya dia berpikir-pikir apa nih harus mengatakan apa tentang Al-Qur'an agar kemudian orang-orang tidak terpengaruh gitu kan, dan kemudian diabadikan kan oleh Allah dalam Al-Qur'an kan, innahu faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yukthar. Ini sebenarnya hanya sihir saja, sihir yang ditiupkan oleh Muhammad sehingga kemudian sihir yang dapat memisahkan antara ayah dan anak, keluarga dan anak, keluarga seorang dengan budaknya dan lain-lain kan gitu. Sebenarnya perkataan Al-Walid ini ada benarnya dalam arti sihir di sini mempesona. Memperdaya gitu kan, bukan berarti kemudian sihir yang dimaksudkan oleh Al-Walid ini sihir yang jambi-jambi gitu kan gitu. Itu salah satu bentuk Al-Walid mengakui bahwa Al-Quran ini benar-benar mempesona, memperdaya, menyihir kan gitu. Bahkan dibandingkan dalam Al-Quran kan gitu kan. In hadza illa qaulul bashar. Masalah juga dia bilang ini mah meskipun dia mengakui keindahannya tapi dia di ujungnya juga ada gengsi kali ya. Iya kan. Itu dia gengsi kesombongannya gitu kan. Harta yang dimiliki gitu. Itu kisah yang kedua, Ustaz. Kisah yang ketiga adalah ini lagi-lagi masih tentang pesonanya Al-Quran yang bukti bahwa Al-Quran itu menyihir, mempesona dan memperdaya orang-orang Arab ya. Kisah yang mungkin populer lah di tengah kita, bahwa sempat ada dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ada 3 pembesar Quraisy yaitu Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syuraik. Sebuah malam 3 orang, iya kan? Yang indik-indik gitu deh. Sebuah malam 3 orang ini diam-diam datang ke rumah Rasulullah, nguping bacaan Rasulullah. Rasulullah lagi sholat gitu kan, lagi sholat baca Al-Quran. Yang mana ya mereka datang itu karena ada panggilan hati gitu kan. Ini beda nih, yang didengarkan ini beda, ada sesuatu juga yang penasaran kan gitu. Dan uniknya kan satu orang dengan yang lainnya tidak mengetahui apa yang dilakukan, nggak janjian gitu kan. Sampai akhirnya setelah mereka pergi, mereka bertemu di sebuah jalan gitu kan. Ini ngapain nih? Ini ngapain? Habis dengerin Muhammad tadi bacanya, hati-hati nih kalau sampai diketahui sama orang-orang lain gitu ya. Maksudnya yang masyarakat awam gitu ya. Ini bahaya gitu kan. Tapi ternyata di hari kedua terjadi lagi. Kan balik lagi gitu. Kalau mungkin sehari saja kan, sekali doang kan mungkin ya biasa lah gitu. Ini 2 kali, bahkan 3 kali kan gitu. Sampai akhirnya mereka bersepakat, udah kita sepakat jangan sampai kita kesini lagi gitu kan. Karena bahaya nih, ntar malah ketagihan kan gitu. Ya sebenarnya mereka udah ketagihan kan gitu. Itu juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran memiliki pesona dahsyat, memiliki memperdaya dan menyihir orang-orang Arab. Kemudian juga kalau kita melihat kisah
Tufail bin Amr ad-Dausi. Ini seorang sahabat yang mungkin agak asing di telinga kita, kurang sering disebut. Tapi sebenarnya dia kalau kita agak mengetahui biografinya lebih dalam, ini kan orang sebenarnya punya jasa besar gitu ya. Dalam inilah terlepas dari perbedaan pendapat, sebenarnya Abu Hurairah itu masuk Islamnya kapan kan gitu. Betul. Karena Abu Hurairah ini kan sahabat yang ya siapa sih yang nggak kenal gitu kan. Setiap baca hadis kita ketemu namanya Abu Hurairah gitu. Betul. Nah, Abu Hurairah ini kan kalau kemudian kita asumsikan dia masuk Islam sejak dia di Yaman. Kalau kita asumsikan dia masuk Islamnya sejak awal sejak di Yaman, berarti dia masuk Islam di tangan Tufail bin Amr ad-Dausi, karena Tufail ini kan orang pertama dari kabilah Daus yang ada di Yaman yang masuk Islam. Itu kan ceritanya juga unik. Tufail ini orang ya, intelek, cendekiawan, seorang penyair, pujangga, dia punya rasa syair yang tinggi gitu kan, bisa mengetahui keindahan syair itu bagaimana gitu kan. Suatu hari dia datang ke Mekah. Saat dia datang ke Mekah, dia sudah diwanti-wanti oleh para pembesar Quraisy. Jangan sampai engkau ketemu Muhammad dan mendengarkan perkataan Muhammad, karena bahaya. Perkataannya sihir gitu kan, bisa menceraikan orang dengan keluarganya dan lain-lain gitu. Sehingga Tufail itu kemudian menyumbat kupingnya dengan dalam riwayatnya disebutkan dengan kapas lah gitu ya. Apa sih bahasa earplug kayak? Ya seperti itulah. Ya intinya biar nggak kedengeran gitu kan. Tapi kan yang jadi masalah, Allah dengan kuasanya masih memperdengarkan ya, ada suara-suara yang masuk lah gitu kan, suara bacaan dengan takdir Allah ya, masih ada bacaan Al-Quran yang masuk ke telinganya samar-samar gitu. Sampai akhirnya kan kemudian Tufail ini penasaran juga gitu kan, dia berpikir aku kan orang pintar, maksudnya aku ini orang yang punya pendidikan tinggi, intelek gitu kan. Apa salahnya kalau aku mencoba mendengarkan apa yang diucapkan Muhammad kan gitu. Karena kalau memang ini perkataannya yang dibawakan bagus, ya kenapa nggak aku ikuti? Kalau perkataannya jelek ya sudah aku tinggalkan. Kan semudah itu, sesimpel itu kan gitu kan. Itu akal sehatnya sih. Akal sehatnya kan mengatakan seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah, sumbetan kupingnya dibuka, kemudian dia coba mengikuti Muhammad pada saat itu menuju ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya oleh Tufail, Muhammad, tadi tuh orang-orang Quraisy semenjak aku datang sampai hari ini aku tuh diomongin begini-begini, sebenarnya apa yang kau bawa, apa yang engkau sampaikan ini apa gitu. Tufail mengklarifikasi, ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi gitu kan. Sampai akhirnya ya Nabi Muhammad itu kan salah satu cara dakwah beliau kan dengan membacakan Al-Quran kan gitu kan. Setelah dikasih tahu Islam itu seperti apa, dibacakan ayat Al-Quran, kan itu kemudian testimoni Tufail kan mirip seperti Umar. Ma'ahsana hadzal kalam, ini perkataan yang bagus, kenapa nggak aku terima, masuk Islamlah dia kan gitu. Ini juga segampang itu gitu. Artinya kan sebenarnya ya segampang itu tuh artinya ada sesuatu yang memang dimiliki Al-Quran yang kemudian bisa mempersona, bisa memperdaya, dan bisa menyihir orang yang mendengarkannya. Menarik. Kan gitu kan? Ya. Di setiap artinya seorang Tufail gitu kan, kasusnya sama kayak Umar yang dari awal terpesona dan nggak pakai lama tiba-tiba langsung menyatakan keislaman di hadapan Nabi. Tadi kan antum juga sebutkan juga contoh lah Umar dan Tufail ini dua orang yang sebelumnya bukan Islam tapi setelah mendengar Quran masuk Islam. Tadi juga antum juga sebut contoh dari orang yang terpesona tapi nggak masuk Islam juga. Nggak masuk Islam juga. Selain Mughirah ada lagi, Ustaz? Nah, kalau kita bisa coba cek, Ustaz, sebenarnya apakah ada contoh lain dari orang-orang kafir Quraisy yang sebenarnya terpedaya dengan Al-Quran tetapi kemudian tetap tidak masuk Islam gitu ya. Itu kita bisa membaca beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy rata-rata mengatakan
merasakan yang sama apa yang dirasakan oleh Al-Walid, tapi dia tetap tidak masuk Islam. Contohnya dalam surat Fussilat ayat 26 Allah mengatakan wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Dan orang-orang kafir, di sini maksudnya orang-orang kafir dari orang-orang Quraisy, mereka mengatakan la tasma'u li hadzal qur'an. Jangan pernah kalian mencoba untuk mendengarkan Al-Qur'an apa yang dibawakan oleh Muhammad. Walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan. Artinya buat kegaduhan tuh apa ya? Ya macam-macam lah, bikin kegaduhan, bikin suara-suara yang lain atau bikin acara-acara yang lain sehingga orang itu teralihkan fokusnya dari mendengar Quran. Dari mendengar Al-Qur'an. La'allakum taglibun, agar kemudian kalian bisa menghindar dari Al-Qur'an lah. Gitu ya, kurang lebih bahasanya begitu. Ini kan mereka saat mengatakan, ini kan Allah menceritakan perkataan orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Itu kan mereka apa ya, sudah kehilangan akal, sudah kehilangan cara, sudah bingung, udah mentok ya. Sudah mentok gitu ya. Karena mereka setiap hari melihat, walaupun mungkin bisa kita katakan orang yang masuk Islam di era Rasulullah, katakan sampai Rasulullah hijrah, itu kan sangat sedikit, sangat sedikit. Tetapi mereka setiap hari melihat, setiap hari mereka menyaksikan orang-orang yang terperdaya dengan Al-Quran itu sangat dahsyat gitu loh. Makin nambah dan pengaruhnya itu semakin besar kan gitu. Buat orang-orang yang sudah masuk Islam ya. Sudah masuk Islam kan begitu kan. Sampai kemudian mereka ya kehabisan cara, sampai akhirnya sudah kita framing aja Al-Quran. Wa qalu asatirul awalin iktatabaha. Fahiyatumla alaihi bukratan wa asil. Di framing aja deh. Ini Al-Quran kita framing. Kita sepakati apa nih Quran gitu kan. Dongeng nih, dongeng orang-orang terdahulu gitu kan. Yang diimlakan terus. Iya kan, yang didiktekan terus. Dan sampai mungkin bisa kita katakan sampai kebingungan mereka itu sampai pada level begini. Di dalam surat Al-Anfal ayat 31 Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Ini mah perkataan yang biasa kami dengar kayak gini. Kalau kalian ingin, kami bisa kok buat seperti itu, kan gitu kan? Padahal nggak bisa juga. Nah, kemudian turunlah tantangan dari Allah, kan begitu. Kalau bisa buatlah satu surat, satu ayat gitu-gitu ya. Kan begitu. Tantangan dari Allah turun, fa'tu bi asyri suwarin. 10 surat ya. Muftarayat gitu kan. 10 surat coba bikin gitu. Atau dalam ayat yang lain dikatakan fa'tu bi suratin gitu kan. Ya udah satu surat deh. Satu surat ya katakan surat terpendek lah, coba aja bikin kan gitu. Nah, akhirnya nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Dan bukan nggak ada yang bisa, nggak pernah ada yang nyoba saat. Kecuali mungkin orang-orang yang mengaku nabi, Musailamah al-Kadzab gitu kan. Itu pun sebenarnya kalau apa ya? Kalau ini saya mendengar dari beberapa ulama gitu ya, bahwa apa yang dibuat oleh Musailimah dari tandingan Al-Quran itu kalau nggak jeplak gitu ya, atau plagiat atau memang pasti ada kesalahan susunan, kesalahan kaidah. Contohnya gini, dalam kan ada dia bikin surat tentang mirip-mirip kayak Al-Fil tapi ininya bentukannya tuh kayak surat Al-Qari'ah. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Kan gitu. Gajah. Gajah, tahukah kalian tentang gajah gitu. Nah, sebagian ulama mengkritiknya begini. Wa ma adraka itu digunakan dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang memiliki bobot atau nilai besar, tetapi dia tidak bisa dilihat dengan indera. Oh gitu ya, Sate? Iya. Coba Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah itu kan tentang neraka gitu kan? Betul. Neraka. Atau tentang neraka atau tentang tentang neraka ya, bukan hari kiamat ya? Iya. Al-Qari'ah, Al-Hutamah juga kan. Nah, kan gitu kan. Al-Hutamah. Nah, itu kan suatu besar, tapi tidak saat bisa ini dinalar ya?
saat ini tidak bisa kita rasakan atau tidak bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita atau indera perasa kita dan lain-lain. Cocoknya begitu, Mama Adrok. Iya, digunakannya kaidahnya seperti itu. Nah, kalau alfil kan orang Quraisy dulu udah pernah lihat alfil. Waktu nyerang Ka'bah ya. Waktu nyerang Ka'bah kan Abraha kan. Nggak cocok, itu salah itu. Dari kaidahnya aja udah salah kan gitu. Apalagi kalau kemudian dia plagiat dari susunan-susunan Al-Qur'an itu. Kan itu udah pasti oke, ini beda, tapi kok ini sama nih rimanya atau polanya gitu. Sama. Ya, polanya nyontek dari Quran. Plagiat dia kan gitu. Masya. Ada apa lagi Ustaz untuk bahasan kita kali ini? Nah, ini yang menjadi menarik adalah pertanyaannya. Tadi kita sudah jelaskan atau sudah kita paparkan fenomena-fenomena bagaimana Al-Qur'an menyihir, mempesona, memperdaya orang-orang Arab. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya sumber pesonanya, sumber sihirnya itu di mana? Mana letaknya? Di mana letaknya? Kok bisa sampai sebegitu dahsyatnya? Gitu. Ini akan kita pelajari pada pertemuan. Masya Allah, jazakallah khair. Berarti menarik sekali nih, akan akan dikupas tuntas insya Allah oleh Ustaz Bambang Ridho ya, dan kita ngobrolin bareng ya seputar pesona Al-Quran gitu Ustaz ya. Dan tadi beliau menahan nih untuk di mana letak Quran yang katanya tadi dengan beberapa fakta yang ada tentang tanda kutip tersihirnya Umar, tersihirnya Tufail, tersihirnya Al-Walid bin Mughirah, itu di mana letaknya sisi sihirnya itu maksudnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair Ustaz Bambang Ridho. Kita cukupkan dulu sampai sini, insya Allah akan kita lanjutkan di episode yang akan datang, masih dalam bincang faidah bersama Ustaz Bambang Ridho di Pesona Al-Quran. Ana Abdul Khair Ahmad undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV